Ini bukan alasan utama untuk mengantarkan Anda sampai berada di tempat ini. Yang menjustifikasi bahwa itu dosa itu dari mana? Saya. Saya kira itu bukanlah ini. Bukan, ya? Ini kan dugaan-dugaan publik yang ada. Kemudian yang dosa Anda, saya menganggap ini tetap dosa Anda, ya. Dosa Anda ketika Anda menangkap kolega Anda sendiri, jaksa Urip, dan kemudian menghukum dengan hukuman yang dianggap terlalu berat, sehingga seluruh kejaksaan meradang dan menganggap Anda berkhianat. Ya. Apakah itu cukup kuat untuk menjadikan Anda juga berada di tempat ini? Nah, KPK itu lagi-lagi sistem. Itu di KPK itu bekerja sistem di bawah. Kita hanya dapat laporan. Jadi kan tidak ada, saya beritakan, itu tangkap jaksa Urip. No, tidak ada seperti itu. Konon jaksa agung marah sekali pada Anda. Ya. Sekali lagi Anda dianggap berkhianat. Ya. Pernahkah Anda dipanggil, ditelepon, atau dengar dari orang bahwa jaksa agung marah sekali? Saya tidak pernah dengar. Tapi kalaupun ada, itu kan sudah perasaan beliau sendiri. Dosa berikutnya adalah pengkhianatan Anda pada kolega Anda di KPK. Ya. Karena pada saat-saat itu Anda sedang melakukan penyidikan atau pengusutan dugaan adanya suap yang dilakukan atau diterima oleh kolega Anda di KPK. Ini kan menyakiti perasaan mereka. Anda sendiri kok nggak percaya pada kolega? Apa sebenarnya yang terjadi waktu itu? Waktu itu motivasi saya adalah, saya tidak ingin sebagai ketua, tidak ingin KPK ini secara institusi dijadikan tempat berlindung bagi mereka-mereka yang memang melakukan perbuatan tercela. Apalagi korupsi, kita merantas korupsi, masa kita korupsi. Maka begitu ada informasi seperti itu, saya respon, saya tidak lanjuti. Kenapa saya tidak lanjuti? Karena saya tidak mau itu. Mudah-mudahan itu fitnah. Sebabnya sampai Anda berangkat ke Singapura sendiri dan Anda rekam pembicaraan Anda dengan Anggoro, ya? Betul. Dan Anggoro menyebut nama seseorang. Tapi yang saya heran, itu belum diproses. Malah yang tidak sebut Anggoro yang diproses. Kita lanjutkan ke dosa berikutnya. Silakan. Dosa berikutnya mengenai pengusutan Anda terhadap dugaan korupsi IT di KPU. Apakah Anda juga yakin bahwa ini persoalan besar yang membuat ada pihak-pihak yang menginginkan Anda lengser dari KPK? Saya melihat pada waktu itu di satu televisi mengatakan ada satu komisioner KPU itu menjelaskan bahwa tidak akan menggunakan alat IT yang baru, yang sistemnya ICR katanya baru. Kenapa saya tahu? Karena mereka pernah menjelaskan itu kepada saya di KPK. Tapi akan kembali kepada penghitungan manual. Di sini yang mengganggu saya, kenapa harus manual? Alat kita beli, kok tidak kita manfaatkan? Kan gitu. Nah, saya minta pada waktu dilakukan koordinasi, dipertanyakan itu kenapa. Khawatir saya tinggal 10 hari, kalau manual nanti terganggu tahapan pemilu. Terganggu tahap bernegara kita. Itu pikiran saya. Anda sendiri nggak merasa ada dugaan bahwa ini korupsi di KPU? Waktu itu belum, masih masuk pencegahan, Pak. Tidak ada saya dugaan ke sana. Saya ingin tahapan ini lancar, itu saja sebetulnya. Dosa terakhir yang saya catat, menurut saya, karena saya himpun dari berbagai materi pemberitaan yang ada, ya. Dosa Anda yang cukup berat ini kelihatannya adalah penyadapan KPK terhadap telepon perwira-perwira polisi atau kepolisian. Karena dari penyadapan itu terungkap adanya satu persoalan